Hadiah seperti apa yang akan diterima oleh setiap orang? Penderitaan yang dialaminya akan sepadan dengan hadiahnya. Artinya, hadiah yang diterima sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Penderitaan itu sepadan. Pernah suatu kali, ibu dari dua murid Tuhan datang bersama kedua putranya, yakni Yakobus dan Yohanes, untuk menemui Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, "Apakah kamu akan mati?" Ibu kedua murid itu berkata, "Tolong, ketika kerajaan Mu datang, biarkan salah satu dari kedua putraku duduk di sebelah kanan Mu, dan yang lainnya duduk di sebelah kiri Mu." Saat itu Tuhan menjawab wanita itu, "Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian minta. Cawan yang akan kuberikan, apakah kalian sanggup meminumnya?" Mereka menjawab, "Kami sanggup menerima penderitaan yang akan kau alami." "Apakah kalian benar-benar sanggup?" Mereka pun berkata, "Kami sanggup." Dengan kata lain, jika seseorang dikaruniai tempat di sebelah kanan atau kiri Tuhan, bukankah itu berarti ia harus meminum cawan yang sama? Atau bahkan, bukankah artinya harus seperti Tuhan, melangkah bersamanya selangkah demi selangkah, dan mengalami penderitaan yang serupa? Atau, dengan kata lain, semakin besar berkat yang akan diterima seseorang di masa depan, semakin sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Maka Tuhan menjawab kedua murid itu, "Cawan yang kuberikan kepadaku, kalian juga harus meminumnya. Penderitaan yang akan kuperoleh, kalian juga harus mengalaminya. Tetapi, duduk di sebelah kanan atau kiriku bukanlah sesuatu yang dapat kupilih sendiri, melainkan diberikan kepada siapa yang diinginkan oleh Bapa. Siapa yang telah dipersiapkannya, dialah yang akan diberinya tempat itu. Ketika Bapa telah mempersiapkan seseorang, kedua orang itu, yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri anak di hadapan Bapa di surga, pasti mereka akan meminum cawan yang sama seperti yang diminum Tuhan. Pasti mereka akan mengalami penderitaan yang dialami Tuhan. Pasti mereka akan mengalami hal-hal yang sama seperti Tuhan. Mereka juga akan mengalami kematian, bahkan dibunuh. Maka, setelah itu, barulah mereka dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Sebab Yesus Kristus pun pernah berkata demikian. Ketika kita hendak membangun sebuah rumah, kita harus menghitung biayanya. Misalnya, jika kita membangun gedung dengan 3 lantai, biayanya diperkirakan sekitar 2 juta. 3 lantai dengan biaya 2 juta. Barulah gedung itu selesai dibangun. Namun, jika gedung itu berlantai 30, biayanya mungkin mencapai 20 juta. Hal itu berarti, besar kecilnya berkat yang kita terima sebanding dengan besar kecilnya penderitaan yang kita alami. Kemudian, di antara saudara-saudara seiman yang dikenal, Bapa sendiri telah menyatakan kepada mereka bahwa beberapa saudara dan saudari harus mengorbankan nyawa mereka. Maka, saudara-saudara yang mengorbankan nyawa mereka, baik itu saudara maupun saudari, telah ditetapkan oleh Bapa bahwa mereka pasti akan mengorbankan nyawa mereka. Dan pengorbanan nyawa mereka sebanding dengan kedudukan mereka di surga. Jika seseorang berkata bahwa di masa depan, ia akan menerima kemuliaan yang mulia, dan akan duduk di sebelah kanan Tuhan, atau duduk di sebelah kirinya, tetapi ia tidak mengorbankan nyawa, dan tidak meminum cawan penderitaan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkannya, sungguh tidak mendapatkannya. Jika ia tidak mengalami penderitaan Tuhan, pasti ia tidak akan mendapatkannya. Misalnya, Zebede, yang menjadi bapak bangsa dan duduk di sebelah kanan Tuhan, atau di sebelah kiri yang diberikan oleh surga, mendapat berkat yang begitu besar, namun penderitaan yang ia alami, nampaknya bahkan lebih banyak daripada yang dialami Tuhan. Kenapa demikian? Karena di zaman ini kita harus melalui cobaan bencana besar, atau penderitaan yang hampir menyamai penderitaan Tuhan, agar kita dapat memperoleh hak untuk duduk bersama Tuhan di atas tahta kemuliaan. Jadi, jika kita harus mengalami penderitaan, maka kita tidak akan mengeluh. Hampir, hanya dengan begitu kita bisa memperoleh hak duduk bersama Tuhan di tahta kemuliaan. Jika kita harus mengalami penderitaan, kami tidak akan mengeluh lagi. Harus bersyukur atas penderitaan seperti apapun. Semua harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur, tidak mengeluh sepatah kata pun. Seperti pagi ini, saya berbaring di lantai. Kemudian, sangat sakit. Si Sibor di belakang berpikir, "Oh, ternyata itu adalah inspirasi dari Bapa. Ini adalah kehendak Bapa." Kehendak Bapa membuat kaki kanan Sibor sakit. Pada saat itu, Suster Zhao Wan berdoa. Sibor juga mengantuk dan sangat sakit. Saat berdoa, dia melihat matahari, yaitu matahari seperti yang Sibor tunjukkan di kelompok. Matahari yang muncul dalam video pujian itu. Judulnya matahari itu muncul lalu berubah menjadi huruf ini. Itu menunjukkan bahwa sakit itu adalah kehendak Bapa. Saat doa, suster berdoa untuk Sibor berkata, "Bapa, kaki Sibor. Karena alasan apa? Jika itu demi kehendak Bapa, kiranya kehendak Bapa terlaksana. Jika karena serangan musuh, kiranya Bapa menyatukan semua." Kemudian dia melihat bahwa maksudnya adalah Bapa. Bapa menentukan anak ini mengalami penderitaan. Setelah mengalami penderitaan tersebut,
barulah bisa menyelesaikan misi Tuhan melalui penderitaan itu. Sambil mengalami penderitaan sambil bekerja, dalam penderitaan. Itu ajaib, sehingga berhasil. Ah, tanpa mengalami penderitaan tidak bisa berhasil. Mengalami penderitaan membawa keajaiban dalam menyelesaikan misi Tuhan. Semoga kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin.